Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnet. Induksi elektromagnet adalah gejala timbulnya listrik pada suatu penghantar yang disebabkan karena pengaruh medan magnet yang berubah-ubah. Artinya, listrik dapat dihasilkan dari perubahan fluks medan magnet. Kemudian, Michael Faraday dan Henry menemukan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan gaya gerak listrik di ujung-ujung kumparan. Gaya gerak listrik induksi merupakan gaya gerak listrik yang timbul pada ujung-ujung penghantar akibat adanya perubahan medan magnet. Besarnya GGL induksi bergantung pada laju perubahan fluks dan banyaknya lilitan pada kumparan. Secara matematis kita dapat ini epsilon sama dengan min N dc per dt atau delta C per dt, delta T. Perubahan C itu adalah fluks medan magnet atau jumlah garis gaya medan magnet, dan delta T waktu. C itu fluks itu jumlah garis gaya ya. Berikut ini adalah gambar kawat penghantar PQ yang digerakkan atau digeser sejauh S di dalam medan magnet homogen B. Panjang kawat PQ-nya L, terus di sini ada hambatan R. Di sini saya turunkan penurunan rumus untuk mendapatkan rumus GGL, didapat dari rumus gaya Lorentz, kemudian masukin ke dalam rumus usaha dan energi listrik. Peristiwa mengenai induksi elektromagnetik dapat dijelaskan melalui hukum Lenz. Menurut hukum Lenz, arah arus induksi dalam suatu penghantar adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Beda potensial yang ditimbul karena adanya perubahan fluks disebut GGL dan arusnya disebut arus induksi. Hukum Lenz dapat diperhatikan dari pergerakan jarum galvanometer. Jarum galvanometer ini bergerak karena adanya perubahan gerakan dari medan magnet, atau si magnetnya itu kan kita bergerakan masuk atau keluar kumparan, maka ada perubahan fluks magnetiknya, maka jarum galvanometernya pun menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berikut adalah hukum Lenz yang secara matematis atau secara formulanya, rumusnya. Rumus dari GGL atau beda potensial listrik atau gaya gerak listrik berdasarkan medan magnetnya, panjang kawat, dan kecepatan gerak kawat penghantarnya. Selanjutnya, induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian. Biasanya nanti disimbolkannya dengan gambar kumparan. Induktansi diri adalah GGL yang terjadi dalam suatu penghantar dan terjadi perubahan arus 1 ampere pada setiap detiknya. Jadi terjadi perubahan arus di setiap waktunya. Berikut adalah rumus-rumus dari induktansi diri, dan GGL yang dihasilkannya juga energi potensial pada kumparan jika terdapat
induksi di dalamnya. Ada lagi yang namanya induktansi silang atau induksi timbal balik, yang merupakan GGL induksi yang ditimbulkan karena perubahan kumparan primer berubah, membuat perubahan di flux magnetik di kumparan sekundernya. Jadi di sini ada N2, itu adalah lilitan di kumparan 2. C1 itu adalah flux magnetik di kumparan primer atau kumparan 1. Jadi di sini sama aja sih rumusnya. Tapi di sini perhatikan N2, kalau ketika N2 maka C dan I-nya itu adalah kumparan primer atau kumparan 1. Aplikasi dari induksi elektromagnetik yang pertama yaitu generator. Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, seperti turbin atau dinamo sepeda. Dia menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Generator sendiri ada dua jenisnya, yaitu generator AC untuk arus bolak-balik atau generator DC arus searah. Rumus untuk GGL induksi yang dihasilkan pada generator, epsilon sama dengan epsilon itu GGL ya. Rumus jadinya NBA kali sin omega T. Jika sinnya 90 atau maksimum, maka NBA kali omega aja juga bisa. Berikut ini adalah perbedaan dari generator untuk arus bolak-balik dan generator untuk arus searah atau DC. Kita perhatikan di sini, kalau misalnya generator AC atau arus bolak-balik menggunakan cincin geser, dan untuk generator DC menggunakan cincin belah. Itu ketika muternya ya, jadi muterin si kumparan di generator ini, yang bergerak itu adalah kumparannya. Tidak seperti percobaan Faraday. Kalau percobaannya Faraday kan magnetnya bergerak, kumparannya yang diam. Kalau di sini di generator kita pakai magnet yang diam, magnetnya magnet tetap diam, kumparannya yang bergerak. Nah, untuk di generator AC bergeraknya si kumparannya itu pakai cincin kalau misalnya di generator AC itu pakai cincin geser. Jadi dua cincin ini, slip ringnya ini akan bergeser satu sama lain, jadi si kumparannya bergerak. Sedangkan pada generator DC dia cincinnya cincin belah gitu, split ring, atau dia makainya komutator, nanti bergerak, dan cincin sikatnya itu yang bisa menghasilkan listrik. Aplikasi induksi elektromagnetik yang satunya lagi yaitu transformator. Berikut adalah rumus transformator. Kalian pernah belajar transformator ketika waktu SMP kelas 9. Biasanya soalnya berupa lilitan, perbandingan tegangan, arus, kemudian ada efisiensi transformatornya. Transformator sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu step up dan step down. Transformator step up fungsinya untuk menaikkan tegangan, dan transformator step down fungsinya untuk menurunkan tegangan.